Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wa ba'du. Para talibin talibat, mustami'in mustami'at yang saya cintai, untuk memulai pembacaan kitab pada hari ini, mari kita membaca Fatihah dengan meminta, memohon untuk supaya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan pengajian ini dengan keadaan aman, sehat, walafiat, dan memohon mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dan semua muslimin muslimat khususnya Indonesia selamat dari wabah yang sekarang sedang melanda. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa fadha alaina min barakatihi wa nafahatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ala inna khairal hadits kalamullah wa khairal hadiyi hadiyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Maqal bin Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu, dari Maqal bin Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu, qala, beliau berkata, Maqal, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awwalan nahar ahharal qitala hatta tazula syamsu. Saya menyaksikan, kata Maqal, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam yuqatil awwalan nahar, apabila beliau tidak berperang di pertamanya siang, di pagi hari, akharal qital hatta tazula syamsu, maka menunda, mengakhirkan beliau kepada perangan hatta tazula syamsu, sehingga tergelincir matahari, artinya sudah matahari ke barat. Watahabur riyahu, ada watahabur riyahu, dan bertiup apa angin. Wa yanzilun nasru, dan turun an-nasru, apa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah berperang itu cari waktu yang tidak panas, memikirkan tentara, takut tentara kewalahan, dan menunggu bertiupnya
angin, karena bertiupnya angin itu menandakan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Firman Allah, fa arsalna alaihim rihan, maka aku utus alaihim mudarat kepada orang-orang musyrik. Saya utus rihan wa junudan, angin dan bala tentara, lam tarauha, yang mereka tidak melihatnya, mereka tidak merasakannya, mereka tidak mengira. Makanya kalau orang Islam separuh daripada jumlah orang kafir masih menang karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda pertolongan itu datangnya angin. Jadi angin yang datang ini ada maunah dari Allah, ada angin rahmah, dan ada angin nikmah. Angin rahmah yang membuat senang kepada orang-orang Islam, angin nikmah, angin sebagai siksaan kepada orang-orang musyrik. Juga untuk sekarang angin itu juga kalau datangnya sepoi-sepoi menyegarkan, itu adalah pertolongan dari Allah, menyegarkan, menyehatkan kita semua. Tapi kalau anginnya, nah itu sampai mengangkat rumah dan merobohkan pepohonan, yang katanya orang Madura lak balak tahun. Nah itu namanya angin nikmah, angin siksa. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin, Allahumma amin. Rawahu Ahmad wa salasa, menceritakan ada hadis Imam Ahmad dan imam yang tiga, wasahul Hakim, dan mensahihkan kepada hadis siapa Imam Hakim, wa asluhu fil Bukhari. Adapun asalnya hadis itu dalam kitab Sahih Bukhari. Itu di atasnya belum dibaca ya kan? Wan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada ghaswatan warra bi ghairiha. Kana ada Nabi idza arada, apabila berkehendak Nabi ghaswatan akan berperang, warra bi ghairiha, maka menyamakan Nabi bi ghairiha dengan lainnya peperangan itu. Jadi kalau Nabi mau berperang, ya pura-pura tidak mau perang. Artinya sampai arahnya, kalau mau ke barat Rasulullah berangkat ke timur, tapi setelah jauh belok. Kenapa? Karena takut ada orang-orang munafik yang menyampaikan kepada musuh bahwa Rasulullah telah berangkat, kan begitu. Jadi taktik perang itu sudah dipelajari oleh Rasulullah, sudah dilaksanakan oleh Rasulullah mulai dulu. Jadi kalau mau ke selatan, Rasulullah berangkat ke utara, kemudian belok ke barat, terus ke selatan, biar orang-orang tidak menyangka bahwa itu akan berangkat perang.
warra ala ghairiha, maka menyamarkan Rasulullah, menutupi Rasulullah dengan lahirnya perang itu. Jadi tidak berangkat seperti yang di film itu. Jadi ini taktik perang juga dipelajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa an Sa'bi bin Jathama radhiyallahu anhu, dari Sa'bi bin Jathama radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahli dar minal musyrikin. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahli dar, dari ahli penduduk kampung itu, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Yabituna, ada yubituna, yang diserang orang-orang musyrik itu. Fayusibuna min nisaihim, maka didapat mereka dari perempuan-perempuan mereka, badararihim, dan anak-anak kecil mereka. Rasulullah ditanya, bagaimana Rasulullah kita menyerang orang-orang muslim di malam hari? Yubitun itu menyerang di malam hari, bukan menginap entar menginap orang musyrik, bukan, kan gendeng gitu. Itu menyerang di malam hari, kemudian yang laki-laki ya dibunuh, tinggal perempuannya didapatin dan anak-anak kecilnya. Faqala, maka berkata Rasulullah, hum minhum, mereka perempuan dan anak kecilnya itu minhum, dari orang-orang musyrik juga. Karena pada waktu itu kondisinya masih labil, masih mencurigakan, maka di situ oleh Rasulullah disamakan orang perempuan dan anak kecil juga boleh dibunuh pada waktu itu. Tapi setelah peperangan Khaybar, dengan Rasulullah dilarang bunuh orang-orang perempuan dan anak-anak kecil, karena kondisinya sudah stabil. Kalau di situ karena orang Islam takut kalah, maka dibolehkan oleh Rasulullah dibunuh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, li rajulin tabi'ahu, bagi seorang laki-laki, tabi'ahu yang mengikuti rajulhu kepada Rasulullah fi yaumi Badrin, di peperangan Badar. Rasulullah bersabda, berkata kepada seorang laki-laki yang mengikuti Rasulullah di peperangan Badar. Tentu orang laki-laki itu bukan orang muslim. Bagaimana kata Rasulullah? Irji falan asta'ina bi musyrikin, lain berarti orang muslim. Irji, kembalilah kamu, maka saya tidak akan minta tolong kepada orang musyrik. Tentunya bukan kafir zimmi, kata Rasulullah. Jadi suruh kembali, kenapa? Karena nanti takutnya jadi curi. Rawahu Muslim, menceritakan pada hadis siapa? Imam Muslim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'atan maktulatan fi ba'di maghazihi,
Fa'angkara qatlan nisa wasibyan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat kanjeng Nabi imra'atan kepada seorang perempuan maktulatan yang terbunuh, yang dibunuh. Fa'ang fi ba'di maghazihi, di sebagian peperangan Rasulullah. Fa'angkara, maka tidak senang Rasulullah qatlan nisa'i, akan membunuh orang-orang perempuan, wasibyan, dan anak-anak kecil. Nah, mulai dari situ dengan Nabi dilarang peperangan itu membunuh orang wanita dan membunuh anak kecil. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa an Samurah radhiyallahu anhu, dari Samurah radhiyallahu, Samurah laki-laki. Qala, berkata Samurah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, uqtulu syuyukhal musyrikin wastabaku syarkhahum. Rawahu Abu Daud wa sahahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, uqtulu, bunuhlah oleh kamu sekalian syuyukhal musyrikin, kepada orang-orang tuanya orang musyrik, kepada tua-tuanya bunuh. Wastabaku syarkhahum, dan menetapkanlah kamu sekalian syarkhahum, kepada anak-anak mereka, anak-anaknya dan bunuh. Jadi yang tua-tua saja dibunuh, jadi anak-anak kecilnya jangan. Rawahu Abu Daud wa sahahu Tirmidzi, menceritakan pada hadis Imam Abu Daud dan mensahihkan kepada hadis siapa Imam Tirmidzi. Wa Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu annahum tabarazu yauma badrin. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annahum, sesungguhnya kaum itu tabarazu yauma badrin, saling berhadap-hadapan mereka pada peperangan Badar. Jadi yang Rasulullah bersabda tadi itu, bunuhlah yang tua-tua saja, biarkanlah anak-anak yang kecil itu, mereka itu sedang berhadap-hadapan di peperangan Badar, sudah berhadapan dengan musuh. Maka Rasulullah memerintahkan, pada waktu itu jumlah dari orang musyrik ribuan, dari Rasulullah cuma berapa gitu, dah. Jadi separuhnya. Tapi ya, kena datang angin, yaitu bala tentara dari Allah, maka menang orang Islam di situ. Rawahul Bukhari, menceritakan pada hadis Imam Bukhari, wa akhrajahu Abu Daud mutawwalan, dan mengeluarkan kepada hadis Imam Abu Daud mutawwalan, dengan hadis yang panjang. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, innama unzilat hadhil ayah fina ma'saral ansar, yakni qaulahu ta'ala wa la tulqu bi aydikum illa tahdukah. Qalahu raddan ala man angkara ala man hamala ala saffir rum hatta dakhala fihim. Rawahu thalatha wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata Abi Ayyub, innama unzilat hadhil ayah, bahwasanya diturunkan ayat ini, fina,
di dalam kita ma'syarul ansar, golongan sahabat ansar, yakni kaulahu ta'ala, bermaksud Abi Ayyub, bermaksud Abi Ayyub tadi itu pada firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, kepada ayat wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, dan jangan menjatuhkan kamu sekalian bi'aidikum dengan tangan-tangan kamu sekalian ila tahluka, kepada kebahayaan. Kenapa? Qalahu, yang berkata sahabat Ayub kepada tadi itu dan karena menolak, artinya tidak menyetujui, alaman angkar, atas orang yang ingkar, alaman hamalah ala safir rum, atas orang yang menyerbu dia di atas barisan tentara Rum, hatta dakhala fihim, sehingga masuk dia fihim, dalam barisan mereka. Wasahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan mensahihkan kepada hadis Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Jadi dalam peperangan itu ada tata cara, ada strategi yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada waktu itu ada seorang sahabat dari sahabat Ansar, dari jengkelnya, dari beraninya dia langsung masuk kepada barisan tentara Rum ke musuh itu. Kemudian ngamuk dia, ngamuk banyak, membunuh, kembali lagi ke barisan orang Islam. Jadi tidak terbunuh dia. Kemudian dituruni ayat oleh Allah, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan menjatuhkan kamu sekalian dengan tangan kamu, dengan kekuasaan kamu, ila tahluka, kepada kebahayaan. Karena itu bahaya, bisa terbunuh kamu, jangan kau lakukan. Jadi dilarang oleh Allah itu berbuat seperti itu. Jadi walaupun berani, jangan tahawul. Sujak berani itu dengan segala strategi. Kalau tahawur, ngawur. Berarti tahawur itu ngawur. Masuk pokoknya ngamuk sekuatnya. Ya. Untung pada waktu itu ya tidak mati, tapi dengan Allah diperingati, wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan jangan kau lemparkan, jangan kau jatuhkan dengan tangan kamu kepada kebahayaan. Sama dengan masa sekarang. Masa sekarang kan sedang musim pandemi, maka kamu jangan tidak apa-apa, saya ke pasar tidak pakai masker. Ya, ini malam Sabtu istrinya mati, malam Ahad abahnya mati, tadi malam dia sendiri mati. Ustadz, kalau dikit tahu yang tidak pernah pakai, ya dikubur protokol kesehatan, masih di Padaradul dekat di sini, dekat ini pertengahan Arusbaya Pasar Punten, sama-sama kena.
Makanya kalau ada temannya ke pasar udah maskeran, ke masjid kan udah pakai maskeran, tak boleh masuk. Sabar. Ongkuan bersabar terlalu hari. Karantina tengah sabarnya. Ini aja tidak boleh nih. Harus pakai masker dan harus jarak. Mulai tanggal 25 depan ini beberapa hari sudah disekat perbatasan Gresik Surabaya, sudah boleh lewat dari barat. Perbatasan Lamongan Jombang ke Surabaya tidak boleh, perbatasan Jember, perbatasan Probolinggo, Suruhan tidak boleh. Tidak ada nanti pulang kampung mudik itu, kecuali ngecok ya dari Jakarta bisa 5 hari itu ngerem. Tahun yang kedua beda 5 hari. Nah, sekarang santri-santri di Bangkalan semua sudah vaksin, dan SMP, SMA sudah vaksin semua. Tinggal pacaran gereja. Jalan gereja kilo. Kalau orang tua seperti saya punya darah tinggi, kencing manis, itu masih untuk vaksinnya masih ragu. Tapi orang karena ada YouTube yang menakut-nakuti kalau vaksin itu paling lama 10 tahun. Ya mau pas 10 tahun kan kita. Aduh, itu kau coba YouTube. Ya menoreng lah tua, umur kali setahun, ini sampai 10 tahun. Vaksin bagaimana 10 tahun? Kan ditakut-takuti kalau yang vaksin itu ya bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, paling lama 10 tahun. Nah, menoreng lah tua umur sebida kata sama vaksin pun depan 10 tahun. Wa Ibnu Umar wallahu alam. Rabbana anfa'na bifaqihna wa faqih wa qarabatin lana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi rabbi faqihna wa faqih wa qarabatin lana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin ilahna qatum biharbi takatunina wa daratu min tayyari afika takfina ansaril aswa takfina ansali kulli syarrin takfina jaihati qarana anna wa anna adadin asbatina talamina wa talamina wa muslimin farzuqna wa afina fid dunya wal akhirah wa fa'na wa nafis kurbatana farij hammana wa shib qamana bi rahmatika wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.